Dedek, mandi kamu deh. Mandi di sini. Setelah 200 meter, bergabung ke Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Jalan Tol Lingkar Timur. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya pengacara Mawar. Di pagi hari ini kita akan menjelajahi Pasar Pramuka ya, dan kita ingin melakukan investigasi di dalam acara Jejak Detektif Petisi Ahli. Jadi nanti sudah ada tim kita yang akan melakukan investigasi ke lapangan. Ada Detektif Kim, ada Detektif James yang akan melakukan penelusuran ke lapangan apakah benar tuduhan daripada Betor ini yang mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Jadi teman-teman sekalian, kehadiran kita di Pasar Pramuka yaitu untuk menguak fakta daripada omongan-omongan yang sudah berlontar di mana-mana, perlu kita uji agar tidak menimbulkan fitnah dan hoax terhadap Pak Jokowi. Maka dari itu tetap saksikan dan ikuti Jejak Detektif bersama dengan pengacara Mawar. Ya teman-teman, kemarin kita mengalami insiden ya, kecelakaan mobil oleng masuk ke got. Ya nggak tahu, ketika kita ingin melakukan investigasi ada beberapa kasus. Jadi hari ini kita ingin pergi ke Pasar Pramuka. Sebelum kita berangkat ke Pasar Pramuka, alangkah baiknya karena memang kemarin itu terjadi kecelakaan di mobil kita ingin cek dulu nih di Borobudur Mobilindo bagaimana kesiapan mobil ini untuk perjalanan jauh. Nih Pak Mono, gimana kira-kira apa yang bocor hari ini? Jadi yang bawa itu bekas kena benturan ya. Benturan. Kebetulan. Iya. Benturannya itu kena di. Jadi di sini teman-teman. Iya. Kemarin Kena di tulang yang keras tapi nggak masalah. Karena kena CSS-nya kebetulan aman ini. Oke. Bukan kena terot, long terot atau apa, nggak ada. Iya. Kebetulan kena di bagian CSS-nya, jadi aman nggak Oke. nggak Kalau masalah. untuk kaki-kaki sudah nggak bermasalah lagi ya. Aman. Terus ini jarak roda antara sini dengan sini dibandingkan dengan yang sebelah kanan sama. Artinya ininya nggak ada perubahan, nggak ada masalah. Cuman takutnya kalau kemarin kena sininya yang di bagian armnya mungkin Itu bermasalah. Iya, ini nggak aman ini bos. Ya teman-teman, perjuangan Alhamdulillah aman lah ya. untuk mengungkap kebenaran ini sangat luar biasa. Begitu berat ya, sampai mobil kita terperosok kemarin. Dan ini sudah dicek ulang lagi untuk kesiapannya karena kita ingin melakukan perjalanan laut. Apalagi kita ingin ke Pasar Pramuka hari ini ngecek benar nggak omongan Betor dari politikus PDI ini yang mengatakan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Besok-besok lagi Saksikan kalau ada hanya di kejadian itu Jejak dicek, Detektif. boleh ya. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Pramuka. Ini saya ada ngobrol nih sama Bapak. Siapa Pak? Sini Pak. Hah? Biar ngobrol aja kita, jangan di. Oh gitu. Jadi beliau nggak mau diekspos. Nah, Pasar Pramuka yang mana di sini Pak? Di belakang itu. Nah, kalau yang katanya ada pernah terbakar di sini tahun 2005, benar nggak itu? Nggak ada di sini. Kalau di sini nggak ada yang terbakar. Kalau Berarti nggak benar ya? Dulu di sini ada percetakan ini nggak? Percetakan buat fotokopi gitu. kalau Nggak tahu ya? kita kan di sana. Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ya makasih infonya Pak ya. Kami parkir di sini dulu. Apa-apa. Iya, oke. Oke teman-teman, mungkin kita akan turun dulu langsung ke lokasi karena ini kayaknya kita harus turun ke lokasi karena narasumbernya tadi agaknya ketakutan ya, tidak mau untuk disorot ya.
dan dia juga tidak mau namanya siapa disebut, sehingga kita harus turun tangan langsung nih. Ini agak seru nih, menarik ya, karena beliau juga bilang di pasar pramuka ini ya, yang saya tanya tadi, tidak ada kebakaran di situ. Mungkin pasar apa kali, pasar api, kita nggak tahu. Makanya kita cek untuk kebenarannya, nanti akan terkuak sendiri siapa yang bohong, siapa yang benar, hanya di jejak detektif bersama pengacara maut. Mungkin kita semua siap-siap ya teman-teman ya. Ini Oke. Mas Dani, Siap. apa James. bagian itunya Kim dan apa dan James, itu tolong dong diambil itunya, alat perekamnya semuanya, itu yang apa, handset tolong disiapkan semua. Jadi kita sudah itu di boxnya, tolong dibuka handset. Oke, ini akan kita kasih kepada detektif Kim. Itu yang tali hitam. Tolong lihat. Masih kali hitam. Ini tali tuh, yang hitam itu pakai tali. Itu ada tali tuh nampak. Ini. Ah itu ya. Oke. Handsetnya ini kita kasih buat detektif Kim. Nih, pegang. Ya, nanti saya call di situ. Mungkin kalian bisa jalan ya. Kita akan lihat gimana yang sebenarnya situasi di pasar pramuka ini. Apakah benar yang mereka sampaikan atau tidak? Saksikan aja. Teman-teman, kita sudah sampai di pasar pramuka, sudah keluar. Mungkin itu bisa dilihat. Tolong dikunci mobilnya. Ya, Mas. Jadi pasar pramuka tempat jual burung. Katanya itu jual kopi itu katanya. Oh teman-teman, pasar pramuka tahu ya. Pak, ini pasar pramuka ya? Iya, Pak. Lama pasar pramuka? Lama kan? Berapa? Dari zaman Suwanto. Boleh nanya-nanya bentar nggak ya? Bentar ya. Apa udah lama kerja di sini? Agak sih bisa macet. Oh gitu. Benar nggak ini kata tahun 2015 pada pertama? Mulai hoax ya, nggak benar. Makanya kita juga ingin memastikan, karena banyak beredar hoax katanya pasar pramuka 2015 cuma terbakar. Ternyata itu nggak benar ya. Nah, dan di sini dulu itu sudah lama itu pasar pramuka ini sudah zaman Soeharto sudah ada ya. Memang ini jualannya seperti ini dan untuk juga sudah ada, sudah ada ya. Jadi teman-teman, pemberitaan hoax yang selama ini katanya di pasar pramuka ini kebakaran, ternyata tidak ada. Beliau ini sejak bekerja sudah puluhan tahun ini, nggak ada dari 2009 ya. Nah, 2000 nggak pernah ada. Apa namanya? Ridwan ya. Nah, Pak Ridwan ini yang orang sini juga ya. Nah, orang sini asli sini juga mengatakan tidak pernah ada kebakaran di sini, dan dia tidak pernah melihat adanya kebakaran di sini. Mungkin di pasar apa kali ada, selain di pasar pramuka mana kebakaran? Palmeriam ya. Kalau Palmeriam kebakaran, tapi kalau pasar pramuka tidak pernah terjadi kebakaran. Jadi terkait hal ini mungkin bisa ditanya Mas Dani. Ini ibu saya.
Apa lanjut aja? Saya ingin menanyakan sesuatu tentang bahwa itu di pasar pramuka ini fokusnya jualan apa ya? Kalau sini alat-alat kesehatan. Hanya alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Jadi tidak ada yang lain. Artinya tidak ada untuk jasa atau usaha cetakan atau kopi atau apa. Jadi ini gedung ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun berapa? Dari zamannya Soeharto sih ada di situ berdirinya. Berdirinya ada ya, artinya sudah kurang lebih zaman Soeharto sudah sekitar 20-an tahun lebih ya sudah ada berarti ya. Itu kan artinya ini sudah cukup lama. Posisinya saya ingin memastikan bahwa beredar isu bahwa pasar pramuka ini pernah terjadi kebakaran sekitar tahun 2015-2016 gitu kan, di Indonesia gitu kan. Dan kemudian juga saya ingin mengejar lagi gitu kan terkait bahwa di sini hanya dijual obat-obatan dan alat kesehatan saja kan, artinya tidak ada artinya fotokopi atau percetakan gitu ya. Tapi selain di sini ada nggak tempat-tempat untuk percetakan atau dulu di Matraman Pak, di sana Matraman bakatan. Yang di pasar pramuka ya, di pasar pramuka. Oh berarti di percetakan itu yang sana. Oh yang di sana yang perempatan sana yang di sana ya. Tapi tahu saya itu baru 5 tahun ini saya udah ya. Yang kebakaran di situ. Jadi yang kebakaran itu di sana berarti yang di sana yang percetakan yang di perempatan lampu merah itu artinya di situ itu pasar pramuka bukan pasar Matraman gitu kan, pasar pramuka ini ya. Di sini hanya fokus kepada obat-obatan alat-alat kesehatan. Jadi untuk percetakan fotokopi tidak ada sama sekali ya. Berarti yang terjadi kebakaran itu yang ada di perempatan sana yang di Hub. Itu kapan kebakarannya? Jadi teman-teman ini menarik sekali. Beliau ini pijit bayar. Ini yang lebih ini Mas. Jadi ini ya teman-teman ini menarik sekali ya, karena kita memang orang yang tepat di sini yang mengetahui persis bagaimana riwayat daripada pasar pramuka ini dengan siapa? Pak Dian ya, Rian. Pak Rian ini udah lama sejak kecil di sini. Lain di sini. Cuman mau bayangkan bahwasanya Pak Rian ini sudah 25 tahun di sini. Ini nggak ada settingan ya, murni di sini beliau yang tahu kan gitu. Jadi jangan dibilang nanti wah itu hoax dan lain-lain. Enggak. Jadi Pak Rian di sini sudah 25 tahun kerja dan sudah berusaha di sini kan gitu. Kecil juga besar di sini kan gitu. Yang pasar pramuka ini kata beliau tidak pernah terbakar. Jadi kalau ada yang bilang isu kok bahwasanya menyatakan pasar pramuka itu terbakar, itu tidak benar. Mungkin bisa diceritakan Pak ini kondisinya. Iya. Misalnya kebakaran, tidak kemari. Alkes ya, Sama obat-obatan. alat kesehatan dan obat-obatan. Oke. Nanti dulu ya. Yang ada di sini. Aman. Oke. Masalah ya. Jadi pramuka tidak pernah terbakar dan pada ya, dan pasar pramuka ini hanya jual obat-obatan saya dan alat kesehatan. Kalau yang kebakaran itu pasar Matraman dan itu bukan jual fotokopi, itu jual fotokopi tapi di Matraman. Oke. Tapi kalau di pasar pramuka ini itu nggak ada fotokopi, nggak ada hanya obat-obatan dan dia hanya alat kesehatan gitu ya. Oke, Bapak ini sudah 25 tahun loh, waktu kerja di sini, sudah kecil di sini. Jadi saya lebih percaya sama orang yang memang dia lahir besar di dekat pasar pramuka yang dibayar. Oke, teman-teman,
upayakan terus ini sangat berat sekali. Kita akan masuk ke pasar pramuka. Boleh. Ini impor biasa nih. Kalau kita Oke, langsung ke ketua PMSI. Boleh. Ayo kita sudah ya. Yuk kita langsung ke ketua farmasinya yang udah lama di sini. Saya dengan James. itu ada ini Pak. Pasar serius berapa lain dengan sejarah pasar ya, jadi beliau kan sudah lama masih di sini. Ya, tahun 2015 ada kan, makanya kita juga nanya narasumber ada memang di pasar pramuka ini dia hanya pasar saja, jadi nggak ada di sini pasar kopi, bukan pasar pramuka. Nah, kalau Salemba lama. Kurang tahu ya, tahunya betul. Jadi teman-teman yang di bakaran ada di pasar pramuka. Jadi udah kita tanya juga beberapa narasumber dan di sini juga hanya terkait dengan alat kesehatan ini yang Indonesia Tulisnya diharap. masih banyak nih Pak ya Pak ya, dan terus lalu Pak. Jadi ini oh iya nggak lihat ada mawar ini kan kita ingin terima kasih banyak bantuannya dan sudah dibantu. Kita doakan semoga beliau sehat selalu. Karena orang jujur tetap jujur, orang baik tetap baik. Ini salah satu bukti bahwasanya beliau itu mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih banyak dari agaknya. Ya, Pak. Ya, teman-teman, sekarang kita masih berada di Pasar Pramuka, tapi di belakangnya Pasar Pramuka, di sini ada lokasi penjualan burung-burung. Kita coba akan tanya, yang tadi depan itu fokus ke jualan alat kesehatan dan obat-obatan. Sekarang kita akan telusuri, kita akan cari narasumber kita yang berada di belakang. Oke, baik, mari kita.
Nah, sekarang kan fokusnya sekarang kan yang udah ke sana, fokusnya ke jualan alga, ke jualan apa alga. Jadi sekarang kita juga sekarang kita coba ke pasar pramuka bagian belakangnya. Nah, kalau di sini nih fokus di jualan apa nih bang? Rata-rata kalau di sini fokus ke jualan apa? Hanya burung aja ya. Beda ini tidak ada nggak di sini usaha jasa katakan tidak ada ya. Kemudian apakah di sini pernah terjadi kebakaran pak? Tahun 2015 atau 2016 sama sekali nggak pernah terjadi kebakaran. Oh gitu, berarti permintaan yang terjadi bahwa terjadi kebakaran yang di kampung ini berarti ternyata hoax, tidak benar ya teman-teman. Oh ada ya. Mungkin pak, abang ini sebenarnya sudah berapa lama untuk jualan di pasar ini? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Berarti kurang lebih kalau saya tarik tahun 2020-an ya, sudah lama ya. Artinya bapak tahu persis sejarah tentang pasar pramuka ini sudah untuk jual obat dan alat kesehatan dan jualan medis. Tapi ini masih satu lokal pasar pramuka ya? Asli ya, gitu kan? Oke, berarti dalam sejarahnya pasar pramuka yang itu buat ajaran tidak pernah terjadi kebakaran. Boleh tahu pak, mungkin di sekitar sini atau ada pasar lain yang terjadi kebakaran? Tidak pernah ada yang kelihatan ya. Selain juga tidak ada yang menjual atau usaha jasa katakan fotokopian yang menjual obat dan obat-obatan itu adalah burung ya. Baik teman-teman, kita sudah bertanya kepada salah satu narasumber kita dan beliau sudah puluhan tahun ya, cukup lama udah tahu persis sejarah di sini. Jadi tidak pernah terjadi kebakaran dan tidak ada usaha jasa percetakan dan fotokopian. Baik, kita lanjut untuk penulisan selanjutnya. Oke, kita perhatikan. Terima kasih. Bertanya boleh? Ini dia. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa pasar burung ini apakah masih dalam satu bagian pasar pramuka? Iya. Berarti di sini khusus untuk hewan ya, burung-burung piaraan aja ya. Mungkin kan, kamu sudah berapa lama? 3 tahun ya. Ini kebakaran tahun 2015-2016. Tidak pernah terjadi kebakaran di sini sama sekali, betul kan? Berarti ini fokus hanya jualan burung saja ya, awal-awal. Kemudian adakah bapak tahu di sini jasa percetakan atau fotokopian di pasar pramuka ini? Tidak ada sama sekali ya. Jadi masih jangan bawa di sini. Hanya kita coba cari ke depan. Ini ada sebuah kita ingin memastikan bahwa memang di sini adalah khusus untuk menjual hewan peliharaan, khusus untuk burung. Kemudian juga bahwa di sini juga pernah terjadi kebakaran baik yang di depan maupun yang di belakang. Dan juga di sini tidak ada untuk jasa fotokopian ataupun percetakan. Baik, berarti ini pure hanya untuk jualan saja. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Misalkan apakah di tempat-tempat kecil atau apa nggak ada sama sekali ya? Berarti ini masih ruang fungsi komplek pasar pramuka ya. Berarti kalau di pasar pramuka ini sebenarnya ada berapa masjid? Ada 2 juga. Burung pasar. Kalau untuk yang di sini aja hanya hewan peliharaan ya, burung dan kapten ya. Kalau untuk yang di tempat obat dan alat-alat kesehatan ya. Berarti fokusnya hanya 2 itu saja ya, bidang usahanya ya. Kalau untuk bidang usaha atau kemana ada kepalikan itu kan mungkin motor gitu nggak ada ya gitu.
berarti memang tidak pernah ada usaha untuk apa namanya jasa percetakan, fotokopi gitu kan, itu tidak ada ya, bahkan kebakaran pun belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi ya Pak gitu. Ya, kita harapan kita supaya bisa usaha agar membangun informasikan bahwa pemberitaan yang terjadi selama ini kita bisa mengatakan bahwa pasar pramuka itu pernah terjadi insiden kebakaran karena tidak benar adanya itu adalah berita hoax, pembohongan publik. Karena kami langsung bertanya kepada beberapa pihak narasumber yang memang ada orang asli sini juga, kemudian juga punya usaha di sini juga, kemudian juga sudah menetap lama di sini juga. Jadi dipastikan pasar pramuka ini tidak pernah terjadi kebakaran, jangan sampai terjadi kebakaran. Dan ini hanya ada dua fokus bidang usaha, ya Pak ya. Yang pertama itu farmasi. Ada obat-obatan dan yang di depan gedung tadi, yang di depan pertama kali kita masuk, kemudian yang kedua itu adalah alat-alat kesehatan di gedung depan, dan kami juga sudah nanya ke gedung depan tersebut bahwa memang tidak pernah terjadi kebakaran. Maka saya juga penasaran, mungkin di belakang kali kebakaran, ternyata enggak juga. Dan di sini khusus untuk hewan peliharaan, burung dan pakan seperti itu. Jadi tidak pernah ada usaha percetakan ataupun fotokopian ya Pak. Berarti pure seperti itu. Jadi kami hanya memastikan bahwa pemberitaan yang terjadi selama ini di beberapa media sosial ataupun di berita itu adalah tidak benar. Hoax, karena kami sudah bertanya kepada narasumber langsung. Baik, kita akan lanjutkan penelusuran selanjutnya. Kita akan coba cari lagi untuk memastikan bahwa apa yang kami telusuri ini adalah fakta dan bukan mengada-ngada, apalagi hoax yang sifatnya adalah fitnah. Terima kasih Pak. Bapak udah berapa lama? Ya. Waduh, dari sebelum kebakaran loh. Penuh udah puluhan tahun. Oh ya Pak. Lalu ya Pak. Amin amin. Mari kita lanjutkan ke penelusuran selanjutnya. Mari kita sudah coba beberapa narasumber. Semua mengatakan tidak pernah terjadi kebakaran, dan ini hanya fokus usahanya, usahanya itu hanya obat-obatan, alat kesehatan dan burung seperti itu. Baik, mungkin kalau masih ada penasaran kita akan coba lagi cari. Mungkin ya, mungkin bertanya-tanya, mungkin ada gitu kan di tempat di luar sini atau apa gitu kan, tempat percetakan atau fotokopian, atau mungkin ada yang kebakaran gitu kan. Kita coba lagi, nggak apa-apa. Kita akan melakukan penelusuran dari tim investigasi petisi ahli saya dengan James. Kita nyelilin dulu. Baik dan benar, karena kita udah capek juga dengan berita-berita hoax, opini-opini yang nggak benar dan narasi-narasi yang menyesatkan. Buktinya kita kasih kilo kayak ya, buktinya udah kita lihat tidak ada kebakaran, tidak ada jual beli, kita nggak ada. Jadi ini teman-teman yang pasti bilang itu siapa aja. Ya betul, berarti itu kan nanti bertugas sebagai parkiran ya, yang menjaga parkiran di pasar pramuka. Berarti Bapak sudah tahu betul seluk-beluk tentang pasar pramuka ini ya Pak? Iya. Nah, Bapak mau izin kiranya Bapak bisa menjelaskan apakah di sini pernah terjadi insiden kebakaran? Tidak pernah. Di sekitar sini atau di mana gitu nggak pernah ya? Dan sekali ya. Kalau di sini khusus fokus jualannya apa aja Pak? Makanan hewan ya gitu kan. Kalau untuk jasa masuk ke percetakan toko-tokonya
Nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Dia 5 tahun udah cukup lama ya, berarti sudah tahu betul sudah betul. Tapi Bapak asli di sini? Enggak. Oh, Jakarta, betul Bapak datang di sini ya. Di pasar Pramuka nggak benar terjadi kebakaran 2015 ada itu. Karena beberapa narasumber yang saya tanya katanya nggak pernah terjadi kebakaran di sini. Artinya tidak ada informasi yang itu ya. Pak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, nah ada beberapa narasumber kita periksa, kita tanya-tanya, ternyata nggak benar. Katanya 2015 ada kebakaran, ini nggak ada. Sudah diperiksa oleh detektif James ya, bahwasanya itu semua hoax, ya nggak benar. Terus kita tanya lagi beberapa dari yang jual farmasi dan lain-lainnya, itu juga nggak ada. Jadi ini sudah murni hoax. Jadi mungkin karena memang sudah banyak yang kita tanya-tanya dan kita wawancarai, kita mungkin tidak akan lanjut lagi bertanya kepada yang lainnya karena sudah clear kita tanyakan kepada beberapa pihak bahwasanya tahun 2015 di pasar Pramuka ini tidak pernah terjadi kebakaran dan tidak ada di sini jasa fotokopi, jasa percetakan dan lain-lainnya. Itu semua hoax yang tidak benar dan di sini hanya jual cash, obat-obatan dan jual mobil. Oke, salam cerdas buat kita semua, jangan pernah terprovokasi dan termasuk makan hoax. Salam dari pengacara Mawar, jangan lupa tetap ikuti jejak detektif Petisi Ali. Petisi Ali.